di tempat budidayanya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ini contoh hasil dari budidaya lebah trigona. Ini kalau rasa sama enggak dengan madu hutan atau madu biasa? Nah, kalau dia rasa memang agak berbeda karena dia memang memiliki rasa yang agak kecut. Agak kecut ya. Nah, tetapi kecutnya itu karena kandungan vitamin C tertinggi. Jadi dari semua jenis madu yang ada, bahwa kandungan vitamin C tertingginya ada di lebah ini. Dan madu ini adalah madu terbaik dari semua jenis madu yang ada. Walaupun dia madu hutan. Walaupun dia madu hutan. Jadi dia adalah madu terbaik dari semua jenis madu yang ada. Karena di dalam madu trigona ini ada beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Pertama, dia memang madu murninya, kemudian ada bipolen namanya, jadi sari pati bunga-bunga itu menyatu dia di dalam madu ini, makanya dia rasanya agak kecut. Jadi itulah yang menyebabkan dia kandungan vitamin C-nya tertinggi. Nah, yang ketiga, yang spesial yang dimiliki oleh madu trigona ini adalah ada kandungan propolis. Nah, kandungan propolis hanya dihasilkan dari lebah madu trigona. Kalau lebah-lebah yang lain tidak bisa menghasilkan propolis. Ya, Nah, propolis ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Penyakit Makanya madu ini adalah menjadi madu terbaik. Nah, seperti itu, Bang. Nah, bagaimana bisnis plan-nya? Kalau kita berbicara bisnis plan ini, Pak Abang Ipin, mulai dari apa saja yang perlu kita siapkan kalau kita mau mengembangkan usaha atau budidaya sampai kemudian jadi seperti ini. Ya, tentu kalau kita mau termasuk modal usahanya, membudidayakan, memang kan kita harus mencari koloni, kita harus berburu kan. Jadi di alam liar kita buru dia indukannya, baru kita pindahkan dia ke kota-kota stup seperti ini. Ya, jadi kita pindahkan dia gitu. Nah, kalau kita mau tentu kita harus siapkan stupnya, kemudian sebelum kita memelihara tentu harus kita sudah siapkan bunga-bunganya. Iya, karena begitu dia datang tentunya harus sudah siap makanannya gitu. Nah, banyak orang yang membudidayakan lebah ini gagal karena dia tidak menyiapkan terlebih dahulu sumber makanannya. Jadi kalau kita ingin sukses itu ya kita siapkan dulu bunga-bunga yang banyak kan. Baru kemudian kita bisa membudidayakan, baru dia tidak kabur seperti itu. Tapi sebenarnya simpel saja. Begitu kita dapatkan koloni dari alam liar, bisa kita ambil di bambu-bambu seperti ini ya. Nah, ini kan hasil berburu kita. Nah, jadi dia ada nanti di sini, dia ada, baru kita belah dia. Nah, kayak ini. Nah, ini masih berisi ini, belum dipindah ini. Nah, jadi setelah kan ada dia keluar. Nah, kita berburu ini baru kita pindahkan dia ke kota. Berarti kita harus nebang ini ya, kebun bambu ya, cari. Iya, harus kita cari di alam liar kan, di alam liar kita cari, baru kita pindahkan. Nggak bisa kita budidaya modelnya untuk bisa dia, tetapi bisa dia kita pecah dia kota ini menjadi beberapa koloni apabila dia sudah full. Nah, rencananya ini juga nanti kalau dia memang kita mau pecah dia karena udah full dia isinya ini. Nah, ini kita akan pecah lagi dia, kita bagi dia jadi nambah stup lagi. Nah, kalau dia sudah banyak begini, misal di dalam kota, jadi tidak perlu kita berburu lagi. Kita cukup memindahkan yang ada di stup yang sudah ada di dalam stup ini. Kita pindahkan ke kota yang lain lagi, kita bagi dia atau kita pecah dia koloninya, induknya. Seperti itu. Ya, tadi Bang Ipin mengatakan bahwa ini rasa dari madu ini ada rasa kecutnya. Apa itu tidak disebabkan oleh jenis konsumsi makanan yang kita siapkan? Misalnya bunga-bunga yang kita tanam? Ada pengaruhnya itu, ada pengaruhnya bunga-bunga yang dihisap. Tergantung dia jenis bunganya. Tetapi kalau dia beragam begini, tentu dasar rasanya memang madu ini memang agak kecut ya, karena dia memang menyimpan
saripati bunga itu dalam bentuk bipolennya. Nah, itu yang Ini juga ke saya. itu yang bikin agak kecut, dan kan di saripati itu ada kandungan vitamin C yang tinggi yang terkandung. Sebelum kita jauh tentang pengelolaan bisnisnya, boleh kita coba ini? Boleh, sangat boleh. Boleh sekali ya. Jadi Coba Pak Jusman dulu. kita Bang Ipin aja siapkan. yang langsung ini. Ya, enggak apa-apa Supaya kita takarannya saja. pas gitu ya. Ya. Jadi kita akan buktikan ya nanti, begitu kita seduh, kalau madu yang lain kan dia tidak keruh. Nah, kalau ini dia berubah warna menjadi keruh. Keruhnya itu disebabkan oleh keluarnya propolis yang ada di dalam madu. Oke, mana dia sendok itu, Dinda? Nah, ini dia sendoknya. Oke. Oke, kita akan langsung mencoba ini bagaimana Ya. sih rasa madu trigona, karena saya sendiri belum pernah mencoba. Ya. Jadi yang saya pernah konsumsi itu ya madu hutan, Ya. madu dari Sumbawa, atau madu yang Ah, ini lihat ini. yang dijual di Alfamart, Indomart. Ya, kalau ini Teji. kita jamin keaslian dan kemurniannya ya. Karena kita Ini harus bisa kelihatan nggak? menjaga kualitasnya. Jadi aromanya juga memang agak beda dengan madu yang biasa yang ada di pasaran. Jadi aromanya khas sekali. Kita pakai air hangat. Kalau ini kan bisa kita campur dia dengan berbagai varian kalau di sini. Tapi kebetulan kalau biasa ada tamu, saya kasih dia madu trigona jahe merah. Oh, jahe merah ya. Ya, tapi Ini karena nanam jahe merah. tapi karena ini mendadak, jadi cukup kita pakai madu saja. Nah, Oh, berarti kalau dicampur dengan madu merah jadi jahe merah. ya jahe merah ya, jadi di samping tubuh akan mengandung Iya. propolis, jadi dia juga akan mengandung daya penghangat ya, karena Iya. si jahe merah menghangatkan tubuh. Ini juga bisa langsung hangat kita punya badan. Jadi kalau setelah minum bisa langsung keringatan. Ini juga bisa menambah untuk stamina laki-laki. Oh iya, jelas. Nah, itu yang penting. Nah, ini nanti buat, kita kasih dia teman-teman racikannya. yang mengalami gangguan Ya. hormon kah atau gangguan